Setiap ton batu bara dan setiap gram emas yang diekspor bukan sekedar komoditas, melainkan representasi dari kekayaan bangsa di tengah tekanan fiskal yang meningkat dan juga pergerakan harga komoditas global yang semakin dinamis. Pemerintah akhirnya dihadapkan pada pilihan strategis, bagaimana memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia ini memberikan manfaat yang lebih adil, optimal dan berkelanjutan bagi negara. Nah, penerapan bea keluar untuk dua komoditas, emas dan batu bara muncul sebagai salah satu jawaban kebijakan yang bukan hanya untuk memperkuat penerimaan negara, tetapi juga untuk menata ulang cara kita memanfaatkan sumber daya alam di masa depan. Dari konteks besar inilah kita masuk pada langkah konkret yang diambil pemerintah melalui kebijakan bea keluar emas dan batu bara yang akan kita bahas dalam hitung ulang nilai emas dan batu bara Indonesia. Kita ke slide yang pertama. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbayudhistadewa memastikan bahwa bea keluar atau export duty untuk batu bara ini akan diberlakukan 1 Januari 2026 dengan ketentuan yang berlaku surut. Meskipun aturan teknisnya sebenarnya masih dalam tahap finalisasi, di mana tarif yang diusulkan ini berada di kisaran 1 hingga 5% gitu ya, atau bahkan dalam beberapa skema bisa mencapai 5 hingga 11%. Ini bergantung pada harga batu bara di pasar global seperti apa. Di mana kebijakan ini dirancang untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi subsidi implisit kepada pelaku industri, serta mendukung struktur fiskal yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Sementara di akhir Desember 2025 kemarin, pemerintah bahkan juga sudah resmi memberlakukan bea keluar ekspor emas. Ini melalui PMK nomor 80 tahun 2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025. Ini 14 hari setelah diundangkan. Di mana tarifnya bersifat berjenjang, berkisar 7,5 hingga 15%. Ini tergantung jenis emas dan harga pasar global. Kebijakan emas ini atau export duty untuk emas ini juga bertujuan untuk menjaga pasokan domestik, menstabilkan harga, mendorong hilirisasi, serta merespon tren penurunan cadangan emas nasional. Pertanyaannya kemudian sekarang sebenarnya kalau ini diberikan bea keluar atau export duty begitu ya, seberapa besar sih kontribusi kebijakan ini nantinya terhadap penerimaan negara? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, melalui kebijakan bea keluar emas dan batu bara, pemerintah ini menargetkan tambahan penerimaan negara. Totalnya sebenarnya sekitar 23 triliun rupiah per tahun sebagai bagian dari strategi fiskal 2026. Di mana 20 triliun ini diperkirakan berasal dari sektor batu bara, sementara sekitar 3 triliun rupiah ini dari ekspor emas. Tambahan penerimaan ini diharapkan nantinya bisa membantu mengurangi defisit APBN, kemudian memperluas basis penerimaan serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini memberikan kontribusi yang lebih seimbang bagi keuangan negara. Namun pencapaian target ini tentu sangat dipengaruhi oleh dua kondisi, yaitu adalah kondisi harga komoditas global. Seperti apa yang terjadi? Kalau ini targetnya, bagaimana sih harga global batu bara dan juga emas sampai dengan saat ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita lihat dari batu bara terlebih dahulu ya, sepanjang 2025 kalau kita lihat harga batu bara global menunjukkan tren yang relatif moderat. Kita ambil patokannya adalah thermal coal ya, seperti ICE Newcastle ini berada di kisaran 108 sampai dengan 112 US dollar per ton gitu ya di akhir tahun. Meskipun konsumsi global mencetak rekor, harga ini ternyata tidak melonjak signifikan karena akibat permintaannya stagnan ya, dan juga pasokannya yang tetap kuat seperti China dan juga India, mereka pasokannya sangat-sangat kuat. Dan kalau kita lihat memasuki tahun 2026 tekanannya malah makin terasa. Data di 5 Januari 2026 saja harga batu bara sudah turun ke 104,85 US dollar per metric ton. Nah ini lebih rendah bahkan kalau kita cek dari pekan-pekan sebelumnya. Hal ini tentunya nanti akan berpotensi menekan profitabilitas perusahaan dan menambah lagi ketidakpastian ekspor di kondisi saat ini. Bayangin ya kalau nanti misalnya bea keluarnya sudah diterapkan. Nah, kalau ini terjadi di batu bara yang menghadapi tekanan harga, bagaimana sebenarnya dengan komoditas strategis lainnya, misalnya seperti emas? Apa yang terjadi di emas? Kita lihat ke slide selanjutnya. Kalau batu bara lumayan berdarah-darah, tidak membara, ini agak beda nih ya sama emas yang kilaunya justru makin menyilaukan.
kita lihat momentum yang sangat kuat di awal tahun 2026, harga emas dunia justru malah kembali berada di rekor tertinggi baru setelah di Desember nih 2025 mencapai 4.549,71 US dollar per troy ounce. Saat ini pun harga spot gold sendiri ini juga berada di 4,48 US dollar sampai 4,49 US dollar per troy ounce ya. Kita tahu saat ini memang kondisinya didorong oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik, resiko pasar global juga yang membuat akhirnya investor ini beralih ke aset-aset safe haven, di mana sejumlah lembaga riset ini bahkan juga mengatakan bahwa emas nih nggak akan berhenti di sini aja gitu ya. Emas ini masih akan berpotensi naik sepanjang 2026 karena tensi geopolitik, permintaan global, berkurangnya cadangan dan lain sebagainya masih menghantui isu di balik emas. Nah, perbedaan arah harga antara batu bara dan emas inilah yang kemudian memunculkan berbagai respon dari para pelaku usaha yang melihat apakah pas dan tepat atau tidak ya untuk menetapkan bea keluar untuk komoditi ini khususnya di batu bara. Kita lihat bersama di slide selanjutnya. Kita ke slide selanjutnya, ini ada respon dari pengusaha batu bara melalui APBI yang menyatakan memahami sebenarnya kebijakan bea keluar sebagai upaya pemerintah menjaga penerimaan negara di tengah kebutuhan fiskal yang besar. Namun mereka juga berharap bahwa skema yang ditetapkan ini bersifat proporsional dan mempertimbangkan kondisi industri. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani juga menegaskan bahwa sepanjang 2025 tuh industri batubara menghadapi tekanan berat mulai dari tren harga yang menurun, permintaan global yang fluktuatif hingga biaya operasional yang meningkat. Ini karena akibat adanya beberapa regulasi baru. Dalam konteks bea keluar begitu ya, ini berpotensi akhirnya menekan margin usaha, daya saing ekspor, serta keberlanjutan operasi terutama bagi perusahaan dengan struktur biaya yang ketat. Nah, untuk melihat sebenarnya posisi kebijakan ini secara utuh, ya tentunya perlu pemahaman potensi cadangan nasional Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pengusaha mereka oke-oke saja gitu ya, tapi harus dilihat dari sifatnya lebih ke proporsional. Nah, sebenarnya kenapa Indonesia perlu memikirkan, perlu menghitung ulang lagi nilai cadangan emas dan batu bara kita. Kita perlu hitung ulang lagi karena ternyata kita punya cadangan yang luar biasa. Kita lihat seberapa besar sebenarnya source kekayaan kita di dua komoditi ini. Kita ke slide selanjutnya. Ya, Indonesia itu ternyata memiliki cadangan batu bara di 31,9 miliar ton. Cadangan emasnya di 3.600 metrik ton. Ini menjadikan menjadikan Indonesia itu adalah salah satu pemain utama komoditas strategi nasional. Besarnya cadangan ini menjadi dasar pemerintah menerapkan bea keluar sebagai instrumen fiskal sekaligus mendorong hilirisasi pada batu bara. Meskipun harga global sedang tertekan, skala cadangan ini ternyata tetap memberikan ruang kebijakan. Itu untuk batu bara ya. Bahkan kalau seandainya cadangan ini tidak perlu ada penemuan baru, ini kita masih punya daya tahan 45 sampai dengan 60 tahun untuk batu bara. Kalau untuk emas ya, kombinasi harga tinggi kemudian cadangan besar justru membuka peluang penerimaan negara yang signifikan melalui tarif progresif berbasis nilai tambah. Nah, dengan seluruh gambaran ini kita sampai pada sebuah kesimpulan ya. Kita lihat kesimpulannya. Pada akhirnya kalau kita lihat bea keluar emas dan batu bara ini bukan sekedar pungutan, ini bisa merupakan instrumen kebijakan strategis untuk memastikan bahwa nilai tambah keberlanjutan dan kepentingan nasional ini berjalan seiring sejalan. Tantangan terbesarnya adalah pada desain dan juga implementasi yang tepat. Sementara keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara negara dan juga pelaku usaha. Jika dikelola dengan cermat, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting menuju pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan bernilai tinggi bagi generasi mendatang.